Selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Oke, hari ini aku bakal bahas tentang Pancasila dalam 7 perspektif. Dimana hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman-temanku sebagai narasumber. Dimana di kiri ada Saya Asmanagara. Halo, saya Rahmat Redia. kanan ada Halo semuanya, saya Fatimah Idam. Halo, nama saya Nurulfa. dan aku sendiri Muhammad Ismail sebagai host di podcast kali ini. Oke, sebelum masuk ke materi pertama nih, aku mau lihat dulu gambaran besarnya. Kan selama 1 semester kita udah belajar Pancasila, yang mana kita nggak cuma menghafal dari sila pertama sampai kelima, tapi ada juga kayak sejarahnya sebagai dasar sampai ke pengembangan iptek dan anti korupsi. Yang mana dalam pembahasan ini kita jadi tahu kalau Pancasila ini bekerja dalam satu kesatuan, yang mana ini nanti bikin kita mudah bahasnya dari topik ke topik. Jadi kita langsung masuk aja. Yang pertama, kita mulai dari sejarah dulu nih. Menurut Radit, gimana sih perjuangan Pancasila sampai akhirnya jadi dasar negara? Nah, kalau kita lihat ke belakang pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya nilai-nilai tersebut sudah ada di kalangan masyarakat pada waktu itu. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan sebagainya itu sudah ada diterapkan oleh budaya masyarakat pada waktu itu. Nah, pada saat pembentukan BPUPKI dari 1945, disitulah disusun ulang menjadi 5 sila yang disusun oleh para pendiri bangsa pada waktu itu, yang sekarang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila ini lahir dari perjalanan panjang sejarah, bukan hanya hal yang muncul tiba-tiba gitu. Iya kan, jadi makin kelihatan kalau Pancasila itu bukan buatan luar negeri, tapi lahir dari karakter bangsa Indonesia sendiri. Oh, iya, aku pernah sih belajar itu dari SD, SMP sampai SMA. Jadi sekarang kita lanjut nih ke segmen kedua, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi menurut Fatin, apa sih pentingnya Pancasila jadi dasar negara kita? Nah, kalau menurut saya Pancasila itu ibaratnya sebagai pondasi rumah, karena semua aturan dan kebijakan sampai cara negara kita berjalan semuanya itu berlandaskan Pancasila. Jadi tanpa Pancasila negara kita itu bisa kehilangan arah. Jadi fungsi utamanya adalah memastikan bahwa semua keputusan negara sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Ya, benar banget tuh. Ibaratnya kan, ibaratnya pohon, jika akarnya tidak kuat, pasti pohonnya itu bakal cepat tumbang. Iya benar-benar. Ternyata Pancasila itu bisa kita ibaratin ke hal-hal sederhana seperti itu ya. Betul banget. Oke. Di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke Pancasila sebagai ideologi. Ini buat aku nanya buat Ulfa nih. Menurut kamu apa sih bedanya ideologi sebagai ideologi nasional nih? Apa sih bedanya dengan dasar negara? Kalau sebagai ideologi, Pancasila bukan cuma aturan negara, tapi juga cara kita melihat dunia. Ini yang menyatukan Indonesia yang banyak suku, bahasa, dan budaya. Yang menarik, Pancasila itu ideologi terbuka, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Jadi Pancasila itu fleksibel, tapi tetap punya identitas. Bener sih, aku pernah belajar juga kemarin pas mata kuliah Pancasila ini kalau memang Pancasila ini bersifat objektif, fleksibel, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke segmen 4 nih, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Topik berikutnya ini agak filosofis. Menurut Radit sendiri, apa sih yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau menurut saya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu artinya Pancasila punya dasar pemikiran undangan tentang manusia. Di dalamnya ada nilai-nilai seperti ontologis, yaitu tentang manusia, dan sebagainya ada epistemologis, yaitu tentang bagaimana memperoleh kebenaran, dan aksiologis, yaitu tentang moral dan etika. Jadi Pancasila itu bukan cuma panduan negara, tapi juga panduan hidup bagi masyarakatnya juga. Keren sih, ternyata Pancasila sedalam itu ya. Aku kira itu Pancasila hanya sebatas yang kayak 5 Pancasila, yaitu dasar negara. Ternyata sedalam itu rupanya. Ya menarik sih, karena ternyata Pancasila ini sendiri punya fungsi pemikiran yang dalam banget, di mana ini bisa masuk ke dalam rangka ontologi, epistemologi, sampai ke aksiologi. Oke, kita lanjut nih ke segmen kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Kalau menurut Ulfa sendiri nih, kalau etika apa sih hubungannya sama Pancasila? Nah, hubungannya itu Pancasila sebagai etika berarti nilai-nilai Pancasila itu jadi pedoman dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kejujuran,
keadilan, toleransi, dan menghargai orang lain. Kalau semua orang pegang nilai ini, kehidupan sosial jadi lebih damai dan rukun. Nah, betul banget. Ketika itu yang bikin kita bukan cuma pintar, tapi juga benar. Nilai-nilai Pancasila membuat kita bersikap jujur, adil, dan saling menghargai. Nah, kalau itu kita jalani, hidup bermasyarakat jadi jauh lebih baik. Bener sih, karena kayak yang diomongin teman kita tadi sebelumnya, di segmen-segmen sebelumnya, Pancasila ini memang bukan cuma aturan, tapi kayak sebagai panduan hidup, sebagai pedoman hidup lah. Ya, betul. Baiklah. Oke, kita lanjut ke segmen 6 nih, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kita beralih ke teknologi ya. Menurut Aswar nih, gimana sih Pancasila itu jadi dasar pengembangan iptek? Menurutku sendiri itu teknologi kan itu bisa membawa dua dampak, ada disebut dampak baik, ada juga dampak buruk. Dan gimana dengan Pancasila sendiri itu perkembangan iptek diarahkan agar tetap berusaha, tetap humanis dan tidak merugikan manusia. Dan gimana nih contohnya, misalnya teknologi harus menjaga privasi, tidak menipu, dan bahkan tidak merusak lingkungan manusia. Jadi iptek sendiri itu bukan sekedar maju, tapi harus maju yang secara bermoral. Kalau ini saya sangat setuju, teknologi itu harus melayani manusia, bukan malah sebaliknya. Bener-bener ya, karena di era sekarang itu ada yang namanya AI, data pribadi tidak bisa tersebar, sama ada deepfake, yang mana itu semua butuh kontrol nilai-nilai sikap kita, yang mana Pancasila ini bisa jadi arah dan pedoman kita. Oke, sekarang kita lanjut nih ke segmen yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai pendidikan dasar anti korupsi. Menurut Pak Tine, kok bisa sih anti korupsi itu bisa dikaitkan dengan Pancasila? Nah, karena akar korupsi itu kan hilangnya nilai moral. Jadi Pancasila punya semua nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, gotong royong, dan keadilan sosial. Jadi kalau nilai-nilai ini diajarkan sejak kecil, karakter anti korupsi itu bisa terbentuk, dan jadi Pancasila itu menjadi fondasi penting dalam membangun budaya jujur dan bersih. Nah, benar banget, kalau budaya jujur itu sudah kuat, pasti korupsi akan berkurang. Betul sih, itu harus dijelaskan. Iya, karena korupsi ini kan muncul karena nilai moral kita hilang. Iya. Nah, sementara Pancasila yang lengkap itu bakal mencegah kita buat melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Wah, lengkap banget pembahasan kita hari ini. Mulai dari sejarah, filsafat, etika, sampai ke pengembangan iptek dan pendidikan anti korupsi, yang mana semua ini dilandaskan pada satu hal, yaitu Pancasila. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan belaka, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya Pancasila ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan. Terima kasih teman-teman yang udah ngobrol bareng hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan tetap jaga nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Dadah.